Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share ke teman-teman cara membuat toko shop ataupun toko online dengan aplikasi Stokor. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, and comment. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cari di Play Store, ketik Stokor, kemudian unduh ataupun install. Nah, kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Dia masih menginstal. Setelah terinstall, mari kita buka aplikasinya. Nah, di sini kita harus masukkan nomor HP, bisa lewat OTP SMS maupun OTP WhatsApp. Syaratnya teman-teman, kalau misalnya OTP SMS ini kita harus gunakan nomor handphone kita yang masih aktif. Kalau WhatsApp tidak perlu ya teman-teman, karena emang kodenya akan dikirim melalui WhatsApp kita. Ya, syaratnya kita harus punya WhatsApp. Nah, saya akan gunakan WhatsApp saja. Kemudian saya pilih ini. Kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Ini adalah kodenya 5316. Mari kita ketik 5316. Dia akan otomatis ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini atur dengan penjual, tunai cash, online payment, rekening pencarian. Ini adalah metode pembayarannya. Jika kita ingin menggunakan cash, kita bisa atur. Kalau misalnya online payment, ini seperti kartu debit ataupun kredit, bisa dari bank transfer. Nah, kita aktifkan atur rekening pencarian. Di sini kita bisa pilih salah satu rekening yang kita pakai. Kalau saya memakai BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Di sini kita atur nomor rekeningnya. Nomor rekening saya, maaf saya lupa, saya cari dulu nomor rekening saya. Saya akan jeda dulu ya teman-teman. 3347 01 0427 14535. Kemudian contohnya, maksudnya nama rekening kita. Saya akan buat nama saya.
Oke, seperti ini ya teman-teman. Simpan. Setelah kita atur, kita simpan. Nah, ini alamat. Ini metode pengambilan barangnya. Kita bisa atur sebagai ambil toko. Itu yaitu kayak pelanggan kita datang ke toko kita untuk mengambil produk ataupun barang yang dibelinya. Kalau kita diantar penjual, berarti kita yang ngantar ke pelanggan kita. Kita juga bisa kirim lewat via kurir. Nah, kita bisa aktifkan semua ataupun cuman JNT Express saja. Bisa, saya buat JNT Express saja atau JNT Cargo. Simpan. Nah, seperti ini. Di sini nanti kalau misalkan ada pelanggan kita yang beli, kita bisa mengetahui saldo kita di sini ya teman-teman. Ini link kita. Ini pesanan. Kita bisa mengetahuinya di sini. Kemudian kita atur akun kita dulu. Klik pengaturan toko. Nah, ini nama tokonya. Kita bisa ubah foto profilnya ya, dengan foto kita ataupun gambar-gambar random yang lainnya. Di sini punya toko atau warung fisik. Nah, kalau misalnya di rumah kita punya seperti warung kecil-kecilan ataupun warung sederhana gitu, kita bisa pilih iya, kalaupun tidak ya tidak. Ini alamat ini kita atur sebagai alamat rumah kita ataupun alamat toko kita ya. Kalau sudah diatur semua, kita simpan. Oke. Promosi ini adalah seperti voucher untuk pelanggan kita. Kalau misalnya kita mau mengasih diskon ataupun voucher besar-besaran, kita bisa tambahkan saja di sini. Nah, nama vouchernya misalnya entah apa gitu. Kode vouchernya kita mulai tanggal dari sekian sampai sekian. Tuh. Ini nominal voucher. Kalau misalnya harga sebuah barang gitu ya kan, misalnya 50.000, kita beri diskon 20.000, ataupun persentase diskonnya seperti 10% ataupun 99% gitu kan. Kalau sudah kita atur, kita simpan. Nama vouchernya Berkah Ramadan sajalah kita buat. Kode voucher Berkah Ramadan. Pilih tanggal, misalnya dari Jumat 3 Februari. Kita Ramadan mulai dari tanggal 23 Maret. Nah, kita buat aja tanggal 24 Maret sampai 27 Maret. 24 Maret. Kemudian pilih tanggal berakhirnya 27 Maret. Oke. Kemudian pengaturan opsionalnya diskon. Ini jenis vouchernya. Kalau misalnya diskon itu adalah harga barangnya yang didiskon. Ya. Berarti kita misalnya harganya 50.000 ya, yang dikurangi barangnya, bukan harga ongkirnya. Kalau misalnya ongkirnya yang kita pilih untuk voucher, berarti harga ongkirnya itu yang dikurangi, sedangkan harga barangnya tetap yang pada kita apakan. Nominal voucher saya buat 10.000 saja. Persentasenya 10%. Oke. Jumlah voucher
kita bisa tentukan berapa jumlah vouchernya. Saya buat satu saja, 3 ya. Maksimal pemakaian voucher. Oh, ini pelanggan kita. Kalau misalnya kita mengaturnya 2 ataupun 3, berarti pelanggan kita hanya bisa memakainya 3 kali. Lebih dari 3 kali dia tidak akan bisa memakai voucher kita. Nah, saya akan buat sekali saja. Hanya digunakan transaksi pertama sembunyikan voucher untuk pelanggan tertentu. Di sini kita bisa atur siapa-siapa saja dari pelanggan kita yang boleh mendapatkan voucher. Jadi saya akan gunakan ataupun atur hanya digunakan transaksi pertama. Kemudian simpan. Nah, seperti inilah voucher kita ya. Kemudian kita akan atur di mana lagi yang belum ya, jam operasional. Nah, di sini kapan waktu toko kita buka, kita bisa atur harinya ataupun jamnya. Misalnya kita buka cuma di hari Senin sampai Jumat, kita akan buat Senin sampai Jumat. Sabtu Ahadnya kita libur, buka jam 24 ini 24 jam. Kita bisa atur dari jam berapa lah kita buka. Oke, mari kita atur. Nih, Senin misalnya kita buka dari jam 9 lewat jam 9 pas ya. Oke. Kita tutup di jam 17. Oke. Nah, seperti itu juga terapkan ke semua hari biar gampang. Nah, di hari Sabtu sama Ahad kita libur ya teman-teman. Oke. Oke, dia nggak bisa, mungkin dia cuman boleh libur sehari doang. Berarti kita buatnya di hari Ahad saja. Nah, nggak bisa ya? Ya udah. Setelah ini sudah diatur, kita kembalikan. Nah, itulah tutorial dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.